dari semenjak aku sakit dia dia ngurusin gitu loh. Nah sekarang dia lagi ojol lagi. Aku udah ada ibu kan, udah ada istri Jadi dan kalau aku butuh udah bisa mendesak ya, udah baru bisa apa? Udah bisa bisa geser. geser dari tempat tidur ke kursi roda. Udah dia aku suruh cari kerja dan sementara kerjanya jadi Sambil ojek nunggu. online. Kemudian Dari akhirnya rezekinya dapet di sini, gimana Mbak Nita sama Bang Mami? Iya, alhamdulillah ya. Sekarang eh, rumahnya agak gede ya, emang gede lah gede. Maksudnya kamarnya udah tiga, Luas. udah ada kamar tiga. Anak aku yang nomor dua udah bisa tinggal bareng di sini. Ibu juga udah nggak perlu bolak-balik ke kontrakannya. Jadi ya udah, alhamdulillah bersyukur. Rezeki di bulan Ramadan ya. Ya dari Arafi Ahmad dikasih kontrakan selama 2 tahun. Kontrakan rumah. Tadi kan awalnya ada pilihan tuh ya Bang Mami dan Mbak Nita, dikontrakin sama di rumah. Kenapa pada akhirnya lebih memilih yang dikontrakin aja tuh? Ya Banyak kalau sih ya pertimbangannya ya. iya, soalnya bukannya mau nolak ya enggak loh. Ini pilihan dua-dua ini bagus banget gitu, bagus semua. Cuman ya mungkin ini rezekinya dikasih kontrakan, udah syukurin aja. Aku nggak mau apa cerita banyak-banyak, panjang lebar. Pokoknya dua pilihan itu bagus banget. Tapi inilah rezeki yang dari Allah berikan melalui Arafi Ahmad. Saya nyari berdua sama anak waktu hari Minggu. Jadi dapat 3 pilihan, 3 tempat nyari ya yang cocok dan nggak tahu ya serak aja yang terakhir ini gitu. Hmm. Nah, gimana kalau menempatin rumah baru kan kadang-kadang ada berasa gimana kekerasan ini langsung nyatu kayaknya ya sama rumah ini ya. Iya karena kita berdua udah biasa pindah, biasa pindah-pindah. Jadi pindah sana pindah sini. Jadi udah Udah ya, khatam. udah ini aja, udah biasa aja gitu. Ya mau gimana tempatnya harus disyukurin, harus Harus dibetah-betahin. dinikmatin. Iya. Berarti ini Ramadan di rumah yang baru, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Sewa. Seperti apa suasananya Bang Mumi dan Mbak Nita di Ramadan ini? Mungkin ini juga Ramadan bersama lagi kan? Iya. Seperti apa? Ya pokoknya alhamdulillah aja, pokoknya bersyukur Ramadan tahun ini bisa bareng lagi sama istri, sama anak. Puasanya juga aku lebih semangat ya, lebih semangat. Eh, di samping ini juga ada rumah kontrakan yang menurut aku nih bener-bener baru pertama aku ngalamin seperti ini gitu. Jadi Selama kita ngontrak ya ya. selama kita ngontrak, jadi alhamdulillah banget, bersyukur aja udah, pokoknya udah nggak lepas dari bersyukur semuanya, alhamdulillah. Kalau Mbak Nita sendiri gimana? Ini Ramadan bareng lagi ya dengan suasana baru, rumah baru dan kondisi Bang Mumi juga Masya Allah ya. Ada banyak peningkatan, perkembangan yang baik seperti apa? Alhamdulillah bersyukur, pokoknya semuanya kita nikmati, tidak lupa bersyukur dan berterima kasih sama Arafi, itu aja pokoknya. Hmm. Lingkungan di sini gimana? Belum, tapi kalau dilihat sih memang ya nggak rame ya, masing-masing kayaknya. Ya lingkungannya enak, pokoknya yang ada sekarang ini udah kita jalanin, kita nikmatin, kita syukuri, alhamdulillah. Memang kita tipe orang yang nggak pernah keluar, jadi keluar tuh kalau ada butuh beli apa atau apa baru keluar. Iya. Paling ya kalau negor-negor ya say hello aja, dari dulu memang begitu, saya selalu di rumah di dalam. Betah di rumah. Bang Oke. Mami itu kan kabarnya Arafi sudah membayarkan kontrakan ini selama 2 tahun ke depan. Apakah itu benar? Iya, Betul, ini dari Arafi, jadi hadiah pernikahan ya. iya, waktu kita rujuk lagi kan nikah lagi, Arafi sempat bilang kan mau ngasih hadiah gitu. Ya alhamdulillah ini udah bersyukur banget, dibayarin kontrakan selama 2 tahun. Dan dibelikan sebagian barang-barang yang ada di rumah ini yang belum Iya. kita punya, seperti sofa ruang tamu, Meja makan. rak piring, lemari, dan tempat tidur. Nah, mesin cuci. Mesin cuci sama Pokoknya meja saat rias. itu Arafi bilang barang apa yang belum ada gitu.
Ya banyak yang belum ada kan. Iya kalau kayak gini kan kosong ya kan kalau Iya. misalnya belum diisi. Akhirnya ya udah alhamdulillah. Itu lagi bersyukur lagi. Banyak bantunya pokoknya. Itu gimana sih Mas sejauh ini masih Arab itu masih butuh perhatian sama abang dan keluarga gitu? Ya aku juga eh, nggak apa nggak terpikirkan sampai seperti ini gitu. Arafin bantunya seperti ini sampai seperti ini. Jadi ya eh, nggak bisa ngomong apa-apa, cuman ucap syukur aja, syukur alhamdulillah. Dan aku bisanya cuman bisa mendoakan Arafi Ahmad dan keluarganya biar sehat terus, banyak rezekinya, ya pokoknya eh, selalu berkah dalam hidupnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa aja yang diresmi? Saya Aku bertiga sama anak aku, kebetulan belum nikah kan yang kecil. ada lagi libur kerja. Di kamar lagi, jadi nanti nggak bisa sepil kamarnya karena dia libur. Nah, Bang Papi kan kabarnya anak juga katanya diajak gabung sama Rans, itu benar infonya atau gimana? Terakhir ketemu dengan Mas Haikal itu suruh bikin CV Farel. Nanti nggak tahu kerja ditempatkan di mananya kita belum tahu. Baru suruh dibikin CV aja. Dia dari timnya Arafi bilang, Farel ayo Siapkan. bikin surat lamaran gitu, terus bikin CV-nya buat lamar kerja. Jadi posisinya di mana, ditaruhnya di mana kita belum tahu. Udah dibuat. Jadi kita belum tahu nanti Farel Di mananya. kerja di mananya. Nanti kita tarik ya. Sudah bikin. Support nggak? Ya tertarik. Karena kan dia saat ini vakum ya kerjanya waktu berapa tahun ini boy? Setahun ya? Berapa bulan enggak sampai Belum setahun dia Berapa bulan vakum karena kerjanya. ngurus ayahnya waktu kita belum rujuk kan Farel yang ngurus yang jagain. Iya, kebetulan dia lagi di kantornya ada apa? Goyang. Goyang lah segala macam. Akhirnya dia memutuskan resign. Pas aku membutuhkan tenaga gitu kan buat aku gimana angkat akhirnya dia mau. Ya udah dia dari semenjak aku sakit dia ngurusin gitu loh. Nah sekarang dia lagi ojol lagi. Aku udah ada ibu kan, udah ada istri Jadi dan kalau aku udah butuh bisa kontak ya, udah bisa apa? Udah bisa geser dari tempat tidur ke kursi roda. Udah dia aku suruh cari kerja dan sementara kerjanya jadi ojek Sambil nunggu. online sambil nunggu lah. Itu waktu itu yang nawarin Arafin langsung atau dari Ya Arafinya. Dari pihak Arafi sendiri. Arafi ya. Bang, update kesehatan gimana kondisinya? Tadi udah bisa pindah dari tempat Ya alhamdulillah walaupun belum bisa berdiri sendiri ya, aku bisa merembet dari tempat tidur ke kursi roda pelan-pelan angkat kaki gitu kan. Walaupun sakit, ya udah aku tahan-tahanin yang penting bisa ke kursi roda. Jadi tanpa bantuan diangkat. Kecuali kaki sakit banget. Tapi kalau misalkan dari kursi roda ke mobil gitu, misalkan ke Grab atau ke taksi, Farel tuh. Farel tuh tugasnya harus. Misalkan isi bintang tamu ya. Iya. Jangan narik dulu ya, tolongin ayah, ikut ayah dulu Iya. gitu. Jadi aku harus dia gotong gitu, diangkat, baru dimasukin ke mobil gitu. Jadi nggak bisa yang namanya digotong begini kaki dipegang begini nggak bisa. Iya. Oh dia tahu lah triknya. Cuma Dia tahu Farel triknya. yang tahu. Aku di celana aku dipegang gitu, diangkat, didiriin, langsung dimasukin ke dalam ya. Iya. Langsung buru-buru, jangan lama-lama. Gitu. Kalau kelamaan, Kalau kelamaan jadinya juga kan berat juga, aku kan? jatuh kan. Ayahnya juga kan nggak bisa Jatuh nahan langsung kakinya. nggak ada tenaga, jadi udah kalau mau lama jatuh sendiri. Kasihan Farelnya Gitu. juga berat. Makanya harus buru. Kalau kontrol obatnya gimana dari Arafin? Ya sekarang alhamdulillah kita terapi sendiri ya. Terapi sendiri, ada alatnya juga kan kita fokus sendiri dah. Gerak-gerakan juga kita dari terapi yang di rumah sakit udah tahu gerak-gerakannya. Masih kita jalanin. Untuk terapi selanjutnya yang gimana-gimana belum. Pengen sih nih, pengen nyoba gitu kan. supaya ada progres kemajuan lagi. Iya. Kalau kontra juga udah enggak, jadi minum obat rutinnya obat gula sama obat tensi aja. Iya. Tapi sejak sebelum dibawa dan setelah dibawa hampir pulang sampai akhirnya pulang ke sini sama Arafi itu progresnya jauh ya Mbak Rita ya sama. Jauh. Iya. Jauh banget. Jadi Jauh berbeda. waktu sebelum dibawa ke rumah sakit, itu kan aku udah nggak bisa apa-apa kan. Duduk aja nggak bisa. Aku udah celentang aja, kaki juga udah nggak usah digerakin. Ya tapi alhamdulillah begitu pas ke operasi batu empedu Jadi ketahuan dan penyakitnya steroidnya semuanya. juga diobatin. Bisa tuh aku bisa makan, bisa gerak. Ini bisa ada badan lagi. Tadinya
Iya, Ya, tadi kan makanya tinggal udah di warning ini. kayak tengkorak kan kurus gitu. Ya alhamdulillah. Jadi nafsu makannya nih bertambah, makanya nih Harus jaga. PR-nya ibu nih harus jaga makan aku, kalau nggak dikerasin aku malah mau makan terus. Iya, nggak di Hmm, rem ya, Bang. hmm. Tapi gimana puasa ini Mbak Nita dan Bang Fahmi? Maksudnya ini nggak ada masalah ya dengan Iya. sakitnya Bang Fahmi, tapi beriringan Ya alhamdulillah, walaupun minum obat harus 3 kali ya, kita atur aja obatnya. Pagi, buka Pagi, puasa sama tengah malam. apa, sahur sama buka puasa. Jadi di mana yang diaturnya tuh? Yang siang jadi Buat buat buka nanti, pokoknya diatur deh sama ibu. Alhamdulillah puasa tahun ini Dari awal lancar. sampai alhamdulillah Dari masih. awal belum batal. Ngapain aja Bu ngabuburitnya biasa Mbak Nita sama Bang Ya paling Saya masak, ayah live. enggak apa ya biasa lah, lihat-lihat berita terus sholat, Tadarusan ayah. tadarusan terus langsung ya live TikTok. Jadi nggak terasa kan, udah maghrib gitu. Yang penting 5 waktunya aja dijaga aja. Suka request masakan apa Mbak Nita? Bang? Ya macam-macam. Kadang minta ayam di belado, terus kadang minta apa ya, sayur-sayur Sayur sop. bening, sayur sop. Pokoknya yang kuah-kuah. Rencananya sore ini nila saus padang sama tumis sawi putih pakai tahu sutra. Terus sahurnya nanti dia minta ayam belado sama oyong, sayur bening oyong. Insya Allah Bang. Pemandangan nggak cuman untuk tiroidnya itu nggak boleh makan seafood. Seafood udah nggak boleh sama sekali. Iya, sama daging Daging nggak boleh yang berlemak. Daging boleh, tapi jangan yang berlemak. Kalau daging Karena kan utuh, udah nggak punya kantong empedu. kalau daging utuh nggak apa-apa. Biar daging. Asal jangan ada lemak-lemaknya tuh, gaji-gajinya. Nanti berarti lebaran rencananya akan di sini atau mau kemana Mbak Nita? Di sini kayaknya hari pertama anak Alhamdulillah. kerja, terus yang besar pulang kampung ke mertuanya kan. Ya udah berdua aja. Ngumpul Iya. keluarga nggak bisa, nggak ada Farel kan. Iya. Di Iya, keluarganya Fahmi kan ada ngumpul di keluarganya. Untuk ngangkatnya siapa? Ariel kerja juga. Jadi Saudara kesini mungkin kali ya Bang? Ya nanti lihat Iya. aja. Nah, mungkin lebih baik mereka yang kesini. Betul. Jadi kita nggak repot kan untuk pindah-pindah ke mobilnya karena nggak ada Farel. Kuncinya cuma Farel kalau pindah-pindah ke mobil tuh. Dia nggak ada ya udah nggak ya bisa. mudah-mudahan aja mau, mudah-mudahan aja mau gitu keluarga. Ya paling hari kedua, datang hari sini. ketiga, keempat. Tunggu mereka urusannya selesai dulu, baru kita ngumpul di sini. Saat ibu waktu nyari kontrakan sebelum dapat kontrakan ini katanya mau cari kontrakan yang depannya ada halaman buat usaha kecil-kecilan. Betul. Itu ntar akan terrealisasi atau? Insya Allah kita lihat lingkungannya dulu seperti apa ya. Kayaknya sih belum ada yang jualan kayak pagi-pagi nasi uduk atau apa. Pengen sih nanti mau ditutup dulu di depannya. Takutnya kan tiba-tiba hujan saya cuma sendiri. Ya kan nggak ada yang bantu untuk bener-benerinnya, beres-beresinnya. Ya doain aja bisa nutup dulu di atasnya. Ini jualan apa? Mbak Nita? Kalau sekarang sih udah terima online tuh kayak rendang, semur, sambal goreng kentang ati. Itu via WA aja. Mas snack, Snack. Apalagi mau bulan puasa gini kan ada yang buat buka puasa buat yang kaum duafa. Jadi mereka ngasih transfer uang, saya bikinin, saya ngedarin gitu. Ada itu dari Amerika malah yang ngasih. Oh, PO. Orang Indonesia untuk kasih lagi. kasih ke sini. Jadi dia serahin Order semuanya. Iya, ada teman tinggalnya di Amerika, Bang Helmi. Banyak bantu dia Makasih juga. ya Bang Helmi. Untuk sekalian Jumat berkah. Memberi apa? Orderan. Padahal Nasrani loh. Iya, dia bikin Jumat berkah nanti. Pesan ke ibu apa snack semua. Insya Allah. Doanya emang seperti apa terhadap kesehatan, terus kita akan sudah dengan support seperti apa? Iya, doanya aku terima kasih banget, bersyukur sama teman-teman semua yang nggak bisa aku sebutin satu-satu, yang udah bantuin aku sampai saat seperti ini gitu kan. Aku ngucapin makasih banget. Yang dibantuin doa aku juga banyak, yang bantuin doa aku juga aku mengucapkan makasih, dan aku cuman hanya bisa balas dengan doa lagi, agar mereka semua yang udah ngebantu ngedoain aku supaya
sehat terus kesehatannya dan banyak rezekinya. Amin ya Allah. Terus doa di bulan Ramadan ayah mau apa? Doa bulan Ramadan pengennya sembuh aja, pokoknya mau bulan Ramadan mau kapan pokoknya aku Tiap sholat doanya tiap sholat doanya pengen aku bisa berdiri sendiri, bisa beraktivitas bisa lagi. kakinya kuat, pengen bisa berdiri sendiri. Nanti kalau udah berdiri baru belajar jalan gitu. Kemudian